Coba deh pikirin, setiap malam kita semua ngelakuin sesuatu yang sebetulnya luar biasa, tapi ya kita anggap biasa aja. Ternyata, dalam aktivitas sesederhana tidur, tersembunyi sebuah rahasia besar tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Ketika semua yang kita anggap sebagai diri kita, pikiran kita, pekerjaan kita, bahkan semua kekhawatiran kita, itu semua dimatikan. Siapa sih atau apa sih yang sebetulnya masih ada di sana? Ternyata jawabannya itu tersembunyi di sesuatu yang terjadi ya setiap malam. Tidur itu bukan cuma soal istirahat loh. Tidur adalah petunjuk harian yang bisa ngebawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam soal kesadaran. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Soalnya kita tuh sering banget ya nganggap tidur itu ya gitu-gitu aja, rutinitas biasa. Padahal di dalamnya itu ada sebuah keajaiban yang kalau kita benar-benar renungkan bisa mengubah cara kita mandang diri sendiri selamanya. Disinilah kita perlu ngelihat tidur dari kacamata yang beda banget. Coba deh kita lupain dulu urusan biologi. Dari sudut pandang mahrifat atau pengetahuan intuitif, tidur itu kayak laboratorium spiritual pribadi kita. Setiap malam, kita dikasih kesempatan buat ngintip esensi sejati dari diri kita. Oke, sekarang kita bedah ya prosesnya. Apa aja sih yang dimatikan waktu kita masuk ke tidur lelap? Coba kita lihat gimana lapisan-lapisan identitas kita itu satu persatu seolah-olah dilepaskan. Begitu kita tidur, kita tuh bukan lagi seorang manajer, bukan seniman, bukan orang tua. Semua label sosial yang kita pakai di siang hari lenyap seketika. Gimana dengan semua kekhawatiran soal tagihan, deadline, masalah pribadi? Semuanya senyap. Ruang pikiran kita yang biasanya super berisik mendadak jadi sunyi. Nah, dan ini nih yang paling inti. Suara di kepala kita yang ngoceh terus-terusan, yang sering kita anggap sebagai aku, itu juga ikut berhenti. Nah, disinilah letak paradoksnya yang luar biasa. Kalau pikiran, ego, dan identitas kita lagi off, terus siapa dong yang ngalamin tidur itu? Siapa saksi yang pas bangun bisa bilang, wah tidurku nyenyak banget? Ini nunjukin ada sesuatu yang lebih fundamental dari sekedar pikiran kita. Jadi, siapa sebetulnya saksi misterius ini? Nah, jawaban dari paradoks tadi itu ngebawa kita ke inti pembahasan kita kali ini. Mari kita ungkap siapa yang sebenarnya tetap melek. Para ulama dulu punya istilah yang, wah, indah banget buat ngegambarin ini. Al-maut as-suhro, artinya kematian kecil. Dan ini bukan sekedar kiasan puitis loh, ini tuh deskripsi teknis tentang apa yang terjadi sama ruh kita setiap malam. Dan inilah dasar spiritualnya. Ayat ini tuh jelas banget ngejelasin mekanismenya. Ada sesuatu di dalam diri kita yang dipegang sama Tuhan pas kita tidur, persis kayak pas kita meninggal. Sesuatu itulah ruh atau jiwa kita, inti sejati dari keberadaan kita. Jadi, rahasia besarnya apa? Gini, selama ini kita mungkin sedikit tertipu. Kita ngira kesadaran itu produk otak. Padahal otak dan panca indera itu cuma alat, ibaratnya kacamata atau mikrofon. Nah, setiap malam pas alat-alat itu dimatiin, eksistensi inti kita, si saksi itu, tetap ada, nggak ikut mati. Oke, tapi tunggu dulu. Ini penting banget biar kita nggak salah paham. Tidur itu petunjuk, ya, tapi bukan tujuan akhirnya. Ada perbedaan yang sangat besar antara kondisi pasif waktu tidur sama kesadaran spiritual yang aktif. Coba kita bandingin langsung ya. Tidur itu pasif. Kita nggak sadar kalau kita sebenarnya lagi sadar tanpa alat-alat itu. Sebaliknya, marifat adalah realisasi yang aktif, sadar penuh, di mana kita menyadari bahwa kita ini bebas, nggak bergantung sama alat-alat itu. Singkatnya, tidur itu alatnya mati, marifat itu kita bebas dari dominasi alat. Jadi gampangnya gini, anggap aja tidur itu cermin. Dia ngasih lihat pantulan diri kita yang sejati, yang terpisah dari badan dan pikiran. Tapi kan tugas kita bukan cuma ngeliatin cermin. Tugas kita adalah sadar siapa yang lagi ngaca. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa semua konsep ini ke kehidupan kita sehari-hari? Apa sih pelajaran praktis yang bisa kita petik dari tidur setiap malam? Nah, ayat ini seolah-olah merangkum semuanya. Ketika kita lupa sama Sang Pencipta, akhirnya kita jadi lupa sama diri kita sendiri. Kita jadi percaya kalau aku ini ya cuma badan ini, pikiran ini, jabatan ini. Padahal tiap malam kita diingetin, semua itu cuma titipan sementara. Jadi ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tidur. Pertama, kerendahan hati. Ingat, eksistensi kita ini rapuh banget, setiap malam dipegang. Kedua, keterlepasan. Jangan terlalu terikat sama identitas duniawi.
Dan ketiga, rasa syukur. Setiap pagi kita dikasih hadiah, kesadaran kita dibalikin lagi. Dan pada akhirnya, kesimpulan yang paling dalam mungkin ini, kita ini bukan pusat dari segalanya yang bisa berdiri sendiri. Kita ini makhluk yang keberadaannya selalu ditopang, selalu dipegang, selalu dihidupkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Malam ini sebelum tidur, coba deh tanya ke diri sendiri. Saat semua alat ini dimatikan, siapa yang tersisa?